Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Menristekdikti meluncurkan lembaga tes masuk perguruan tinggi atau LTMPT di sela Rapat Kerja Nasional Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti di kampus Universitas Diponegoro Semarang Jumat 4 Januari 2019. Dikeluarkannya Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Menristekdikti nomor 60 tahun 2018 diatur beberapa jalur seleksi masuk perguruan tinggi negeri, yaitu SNMPTN, SBMPTN, serta seleksi mandiri. Untuk jalur SNMPTN dan SBMPTN dilaksanakan oleh LTMPT, sedangkan seleksi mandiri dilakukan oleh masing-masing perguruan tinggi negeri. 3 fungsi dari LTMPT ialah mengelola dan mengolah data calon mahasiswa untuk bahan seleksi jalur SNMPTN dan SBMPTN oleh Rektor PTN, melaksanakan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK, menyampaikan hasil UTBK kepada peserta dan PTN tujuan. 3 tujuan LTMPT adalah melaksanakan tes masuk perguruan tinggi yang kredibel, adil, transparan, fleksibel, efisien, dan akuntabel. Membantu perguruan tinggi memperoleh calon mahasiswa berdasarkan nilai akademik atau nilai akademik dan prestasi lainnya melalui SNMPTN. Membantu memperoleh calon mahasiswa berdasarkan hasil UTBK atau UTBK saja dan kriteria lain yang ditetapkan bersama PTN melalui jalur SBMPTN. Ada beberapa istilah seleksi masuk PTN yang digunakan sekarang. Lalu apakah istilah yang digunakan untuk menyebut seleksi PTN di masa lalu? Yang pertama adalah pada tahun 1976 hingga 1979, yaitu adalah SKALU, yang berarti Sekretariat Kerjasama Antar 5 Universitas. Dalam SKALU inilah pertama kalinya seleksi PTN digelar secara serentak. Sesuai namanya, SKALU beranggotakan 5 PTN dan kelima PTN tersebut adalah Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Erlangga. Dari SKALU, sistem seleksi mahasiswa baru pada tahun 1979 berkembang menjadi SKASU, di mana sistem ini universitas mengambil andil bertambah menjadi 10 universitas. Kelima universitas yang bergabung dalam kepanitiaan tambahan yaitu Universitas Pajajaran, Universitas Diponegoro, Universitas Brawijaya, Institut Teknologi 10 November, Universitas Sumatera Utara, dan SKASU sendiri merupakan akronim dari Sekretariat Kerjasama Antar 10 Universitas. Lanjut pada tahun 1983, SIPENMARU yaitu akronim dari Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru, tidak hanya lagi diikuti oleh 10 perguruan tinggi negeri, kini lebih banyak lagi PTN yang tergabung dalam seleksi nasional. Pada era SIPENMARU, inilah diperkenalkan sistem seleksi masuk PTN tanpa menggunakan tes, yang disebut penelusuran minat dan kemampuan atau PMDK. Bedanya dengan SNMPTN sekarang, PMDK saat itu tidak diikuti oleh PTN yang ada sehingga pilihan kampus di lamar calon mahasiswa pun tidak sebanyak di SIPENMARU. Fakta menariknya, meski istilah SIPENMARU tidak lagi digunakan sebagai nama seleksi masuk perguruan tinggi negeri secara nasional, seleksi SIPENMARU masih dapat diikuti karena sekarang digunakan sebagai istilah ujian masuk Poltekkes Kemenkes. Pada tahun 1989, UMPTN yaitu seleksi masuk perguruan tinggi kembali mengalami perubahan nama, yaitu ujian masuk perguruan tinggi negeri. Di UMPTN mulai diperkenalkan seleksi berdasarkan kelompok ujian yang terdiri dari 3, yaitu IPA, IPS, dan IPC atau campuran. Di era UMPTN ini, sistem PMDK dihapuskan hampir seluruh PTN, sehingga peluang untuk masuk PTN lewat PMDK semakin tipis. Sejauh ini UMPTN merupakan sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri yang bertahan paling lama, yaitu sejak 1989 hingga 2001 atau sekitar 13 tahun. Disusul dikeluarkannya surat keputusan Mendiknas yang pada waktu itu belum berganti nama menjadi Kemendikbud nomor 173/U/2001 yang mencabut ketentuan mengatur tentang UMPTN lewat SK ini. Kemendiknas memberikan kewenangan kepada setiap PTN untuk menjalankan sistem penerimaannya sendiri-sendiri. Lalu pada tahun 2002, yaitu pasca ditutupnya UMPTN pada tahun 2002, paguyuban 45 rektor PTN bersepakat untuk mengadakan seleksi serempak yang disebut dengan seleksi penerimaan mahasiswa baru atau SPMB dengan menggunakan mekanisme pelaksanaan yang sama dengan yang dimiliki UMPTN. Bedanya, seleksi masuk tidak lagi diselenggarakan oleh pemerintah, melainkan oleh badan independen bernama SPMB. Lalu pada tahun 2008, nama seleksi nasional kembali berubah, yaitu menjadi SNMPTN, atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Perubahan ini salah satunya disebabkan oleh polemik dalam pelaksanaan SPMB yang disusul keluarnya 41 universitas dari SPMB.
perjalanan SNMPTN terus mengalami perkembangan, dan salah satunya adalah pada tahun 2010 ketika diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2010 tentang pola penerimaan mahasiswa baru, program sarjana perguruan tinggi yang diselenggarakan pemerintah. Lewat permen itulah ditetapkan kuota penerimaan mahasiswa baru untuk PTN dengan pembagian 60% untuk mahasiswa dari jalur seleksi nasional dan 40% dari jalur seleksi mandiri. SNMPTN pada tahun 2011 tidak ada perubahan nama, namun terdapat perubahan format yang membuat SNM 2011 berbeda dengan SNMPTN tahun sebelumnya. Pada edisi ini, SNMPTN dibagi menjadi dua jalur, yaitu SNMPTN jalur tertulis dan SNMPTN jalur undangan. Bagi peserta yang tidak lolos SNMPTN jalur undangan, mereka bisa mendaftarkan diri untuk SNMPTN jalur ujian tertulis. Pada tahun 2013, seleksi masuk PTN lagi-lagi mengalami perubahan format. Jika sebelumnya SNMPTN dibagi menjadi undangan dan tertulis, kali ini ujian tertulis dilaksanakan melalui SBMPTN dan SNMPTN murni menjadi jalur undangan tanpa tes, seperti PMDK. Kuota penerimaan mahasiswa baru juga diubah menjadi 50% lewat jalur undangan atau SNMPTN, 30% melalui jalur SBMPTN, dan 20% melalui ujian mandiri. Format ini bertahan hingga tahun 2016. Lalu pada tahun 2017 mengalami perubahan lagi, yaitu kuota mahasiswa baru di mana SNMPTN dan SBMPTN paling sedikit sama-sama sebanyak 30%, dan untuk mandiri paling banyak 30%. Tahun 2019 ujian tertulis tidak lagi dilaksanakan di atas kertas, melainkan diubah menjadi ujian tulis berbasis komputer atau yang bisa disebut UTBK. Kelompok ujiannya pun masih sama dengan 3, yaitu IPA, IPS, dan IPC. Adapun untuk UTBK 2020 dilaksanakan berdasarkan kelompok ujian yang hanya berupa tes potensi skolastik. Pada tahun 2023 mendatang, tugas LTMPT resmi diganti oleh Balai Pengulangan Pengujian Pendidikan BP3 berdasarkan Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2022 tentang penerimaan mahasiswa baru, program diploma dan sarjana bertanggal 1 September 2022, dan hal ini akan kami bahas pada bagian selanjutnya. Proses input ini sendiri menggunakan sistem Single Sign-On atau SSO. Metode ini memudahkan pengguna untuk melakukan login di berbagai laman hanya dengan satu akun. Pada pelaksanaan seleksi masuk perguruan tinggi tahun 2022, sistem SSO juga diterapkan untuk memudahkan siswa dan sekolah mengelola data dan mengikuti berbagai tahap seleksi hanya dengan satu akun. Proses registrasi akun LTMPT itu sendiri dilakukan di portal LTMPT, itu portal.ltmpt.ac.id. Kemudian, langkah pertama yang dilakukan adalah pengisian PDSS oleh sekolah, kemudian dilanjutkan dengan pendaftaran SNMPTN dan pendaftaran UTBK SBMPTN. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, langkah pertama pada penginputan di LTMPT ini adalah pengisian PDSS, ya, merupakan singkatan dari Pangkalan Data Sekolah dan Siswa. PDSS ini merupakan basis data yang berisikan rekam jejak kinerja sekolah dan nilai rapor siswa yang eligible mendaftar. Kemudian pengisian PDSS ini dilakukan oleh sekolah dan kebenaran data yang diisikan menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Sebagai lembaga yang berwenang untuk mengadakan tes masuk perguruan tinggi, LTMPT membawahi dua bentuk seleksi. Yang pertama yaitu SNMPTN dan yang kedua yaitu SBMPTN. Untuk SNMPTN sendiri ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi baik oleh sekolah maupun siswa. Yang pertama, untuk sekolah, hal yang harus dipenuhi sekolah adalah sekolah tersebut, baik SMA, MA, maupun SMK, mempunyai NPSN atau nomor pokok sekolah nasional. Kemudian untuk ketentuan akreditasi, sekolah yang akreditasinya A memiliki kuota sebesar 40% untuk siswanya, kemudian yang B 25%, dan yang C 5%. Dan syarat yang ketiga bagi sekolah adalah mengisi pangkalan data sekolah dan siswa. Kemudian untuk peserta atau siswa sendiri ada
beberapa ketentuan juga. Yang pertama, memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing PTN. Kemudian yang kedua, memiliki NISN, nomor induk siswa nasional, dan terdaftar di pangkalan data sekolah dan siswa. Kemudian yang ketiga, memiliki nilai rapor semester 1 sampai dengan 5 yang diisikan di PDSS atau pangkalan data tadi. Untuk siswa yang memilih program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio. Adapun mengenai pilihan program studi, setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. Dengan ketentuan jika memilih 2 program studi, salah satu harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan sekolah yang bersangkutan. Nah, jika memilih 1 program studi, dapat memilih PTN yang berada di provinsi manapun. Catatan untuk SNMPTN ini tidak disarankan untuk lintas minat, jadi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kurang lebih seperti ini gambaran alur pelaksanaan SNMPTN tahun 2022 ini. Terdapat 12 tahapan kalau kita lihat di sini. Yang pertama mulai dari pengumuman kuota, kemudian registrasi akun LTMPT bagi sekolah, kemudian baru registrasi akun LTMPT bagi siswa, kemudian LTMPT menginformasikan jumlah siswa yang eligible untuk mendaftar di SNMPTN berdasarkan akreditasi sekolah. Prosedur berikutnya adalah sekolah menentukan calon peserta yang bisa diikutkan di SNMPTN ini. Kemudian sekolah mengisi PDSS atau pangkalan data sekolah dan siswa. Setelah datanya terisi, baru kemudian siswa dapat mendaftar dengan menggunakan akun LTMPT di portal ltmpt.ac.id. Langkah selanjutnya, siswa memilih program studi dengan syarat tadi paling banyak 2 program studi di PTN. Kemudian bagi siswa yang memilih program studi seni atau olahraga wajib mengunggah portofolio. Lalu diadakanlah seleksi jalur SNMPTN berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh masing-masing PTN yang dituju. Hasil kelulusan kemudian diumumkan dan siswa yang diterima wajib melakukan pendaftaran ulang. Sementara itu, untuk UTBK atau SBMPTN tahun 2022 sendiri, terdapat 7 tahapan yang harus dilalui oleh peserta untuk dapat mengikuti tes UTBK ini atau ujian tulis berbasis komputer. Yang pertama tentu saja registrasi akun LTMPT. Ini merupakan suatu yang wajib dilakukan oleh semua pendaftar UTBK dengan menggunakan NISN, MPSN, dan tanggal lahir di laman portal ltmpt.ac.id. Kemudian setelah itu peserta tersebut atau calon peserta tersebut login menggunakan akun LTMPT ke portal ltmpt.ac.id. Langkah selanjutnya adalah memilih menu verifikasi dan validasi data. Di antaranya mengisi biodata, mengunggah foto berwarna terbaru, dan verifikasi biodata. Langkah yang keempat adalah memilih menu pendaftaran di UTBK. Melengkapi biodata, memilih program studi, mengunggah portofolio, memilih pusat UTBK PTN dan mendapatkan slip pembayaran. Slip tadi kemudian digunakan untuk membayar di bank yang telah dipilih, bisa Bank Mandiri, BNI, BTN, atau BRI, yang harus dilakukan paling lambat 1 kali 24 jam oleh peserta. Kemudian melakukan login kembali setelah pembayaran tersebut dan memilih menu pendaftaran untuk mencetak kartu peserta UTBK. Dan yang terakhir adalah
mengikuti seleksi ujian tulis berbasis komputer sesuai dengan informasi yang tertera di kartu peserta tadi. Untuk SBMPTN 2022 ini boleh diikuti oleh siswa lulusan tahun 2020 dan tahun 2021 serta tahun 2022 dengan ketentuan kalau siswa tersebut tamatan 2020 atau 2021 wajib membawa ijazah. Sementara kalau yang lulusan tahun 2022 ini membawa surat keterangan identitas pelajar dari sekolah. Untuk ujian UTBK atau materi tes sendiri terdiri dari tes potensi skolastik, bahasa Inggris, dan tes kompetensi akademik atau TKA. Seperti biasanya atau seperti pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya, kelompok ujian dibagi menjadi dua, yaitu menjadi tiga maksud saya. Yang pertama saintek, soshum atau campuran. Pelaksanaan tes dilaksanakan selama 14 hari dan dilaksanakan 2 gelombang, artinya ada 28 sesi yang dapat dilaksanakan selama kurun waktu 14 hari tersebut. Dan peserta hanya boleh mengikuti satu tes. Dan kemudian hasil tes akan diberikan kepada individu atau kepada para peserta tes sendiri. Bahwasannya lembaga tes masuk perguruan tinggi ini merupakan pijakan pertama bagi calon mahasiswa dan mahasiswi terpilih dalam menggapai cita-cita. Baik, selanjutnya untuk mengetahui output dari LTMPT, kita harus juga melihat dari sisi sejarah dan identitas LTMPT yang sudah dibahas oleh analisis sebelumnya. Demikian juga input dan prosesnya. Jadi output yang diharapkan bisa tercapai secara maksimal dan berkualitas jika sejarah dan identitas LTMPT itu ialah baik dan berkualitas, serta input yang terjadi di LTMPT itu juga berkualitas. Input di sini adalah calon mahasiswa itu sendiri, kemudian orang-orang yang ada di dalam LTMPT, serta sumber daya yang ada, seluruh sumber daya yang ada di LTMPT. Kemudian proses ini adalah proses yang ada di LTMPT ini harus berkualitas agar outputnya itu juga output yang berkualitas. Proses di sini adalah proses dari awal sampai akhir tahapan-tahapan seleksi. Dan di sini untuk mengetahui output dari LTMPT, setelah kita memastikan sejarah berdirinya LTMPT, inputnya, prosesnya yang berkualitas, kita melihat dari tujuan LTMPT. Bahwasannya LTMPT itu mempunyai tujuan khusus, yaitu adalah melaksanakan tes masuk perguruan tinggi yang kredibel, adil, transparan, fleksibel, efisien, dan accountable. Dalam hal ini, tujuan LTMPT berdampak setelah proses-proses sebelumnya itu tadi berkualitas, otomatis akan menghasilkan output dari kegiatan LTMPT ini juga. Dalam tahapan-tahapan sebelumnya sudah berjalan berkualitas, harapannya bahwa output yang dimiliki LTMPT ini adalah mendapatkan mahasiswa yang
berkualitas yang mempunyai kemampuan akademik tinggi untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan sesuai minat bakat dan kompetensi yang dimiliki. Artinya, mahasiswa yang diterima melalui jalur seleksi LTMPT ini benar-benar adalah mahasiswa yang berkualitas. Tidak ada mahasiswa yang itu berasal dari jalur titipan. Jadi memang benar-benar LTMPT ini bisa berjalan dengan maksimal dan kualitas yang terbaik, tentunya akan menghasilkan mahasiswa yang berkualitas. Nah, sehingga harapannya akan menciptakan generasi bangsa yang berkualitas. Berdasarkan hasil penelusuran kami melalui Google, diketahui ada beberapa komentar pengguna terkait dengan situs LTMPT. Yang pertama, error atau server down dikarenakan diakses secara bersamaan oleh seluruh calon mahasiswa yang akan mendaftar ke perguruan tinggi, menyebabkan sering terjadi error akibat dari server aplikasi yang down. Yang kedua, scoring yang lama. Penggunaan LTMPT mengeluh kesusahan untuk melihat skor ujian tulis berbasis komputer atau UTBK, padahal di waktu yang bersamaan banyak seleksi mandiri yang juga akan tutup. Dan yang ketiga, terkait kebocoran soal. Unggahan mengenai dugaan adanya kebocoran soal pada ujian tulis berbasis komputer atau UTBK ramai diperbincangkan di media sosial. Unggahan tersebut ramai usai beredar link Google Drive berisi soal-soal UTBK beserta nama peserta UTBK. Teknis masuk PTN pun dirubah. Berdasarkan PM nomor 48 tahun 2022, LTMPT tidak lagi menjadi penyelenggara. Kemudian dihapusnya perbedaan jurusan IPA dan IPS. Yang ketiga, seleksi berdasarkan prestasi, tes skolastik, dan tes mandiri yang diselenggarakan masing-masing perguruan tinggi. Kemudian, seleksi penerimaan mahasiswa akan dialihkan ke Balai Pengelola Pengujian Pendidikan atau BP3. Saran dan solusi perbaikan. Yang pertama, kapasitas hosting, di mana kita harus menyesuaikan kapasitas hosting berdasarkan jumlah traffic atau pengguna dari aplikasi ini sendiri. Dan yang kedua, adanya lembaga pengawasan. Perlu adanya lembaga pengawasan eksternal untuk mengawasi dan memonitoring pelaksanaan tes agar mengurangi kebocoran soal dan kecurangan. Dan yang ketiga, pengaturan jadwal pelaksanaan. Jadwal pelaksanaan tes SNMPTN atau SBMPTN dan tes mandiri dibuatkan jeda waktu yang tidak terlalu mepet. Jika terjadi masalah atau aplikasi error terkait download nilai UTBK, tidak menghambat proses pendaftaran tes mandiri. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah sosialisasi. Apapun skema dan aplikasi yang akan digunakan nantinya, perlu dilakukan sosialisasi yang intens dan jauh-jauh hari untuk mengurangi kesalahan-kesalahan dasar dalam proses input data dan pendaftaran.